Sesungguhnya anak-anak itu adalah milik pusaka daripada Tuhan. Bahasa Belandanya pusaka itu apa ya? Barang yang berarti sekali. Bahasa Belandanya apa? Pusaka. Setelah itu erfdeel. Barang yang berharga. Jadi semua anak yang dalam kandungan itu pusakanya Tuhan. Tapi ketika Tuhan titipkan pada satu keluarga atau mama, dan mama itu nggak mau, setan adalah satu-satunya makhluk yang paling suka makan nyawa orang, betul tidak? Nah, begitu setan tahu ada mama mau menyerahkan anak ini mau dibunuh, langsung ambil. Maka itu 100% karakter anak yang mau dibuang tapi tidak berhasil. Maaf, kayak setan betul-betul di tangan mereka. Maka itu saya ulangi. Yang pertama harus minta ampun. Tuhan titipkan ke aku nggak terima, ampuni Tuhan. Nomor 2, setan katakan, setan lepaskan anak itu. Aku yang salah. Aku sudah bertobat, aku mau ambil kembali anak itu. Lalu yang ketiga, minta maaf pada anak itu. Nah, kalau masih kecil lebih baik. Tapi sudah besar, akan marah anak itu. Tapi nggak apa-apa. Ini yang saya kerjakan kalau ketemu anak-anak seperti itu. Dan puji Tuhan, 100% anak-anak itu dipulihkan, bisa sayang mamanya. Luar biasa. Nah, jadi salah satu penyebab sejak bayi sudah berontak, egonya tinggi, ditolak. Atau anak yang dari kecil selalu dibentak. Pegang ini salah, pegang itu salah. Anak itu jadi stres, jadi sampai. Lalu yang benar yang mana? Tapi anak kecil nggak bisa mengungkapkan, simpan, dendam. Papa-papa yang pernah nyakitin mamanya anak-anak, dan anak-anak tahu. Entah dengan kata-kata, entah dengan fisik. Biasanya anak laki akan ngomong begini, tunggu aku besar ya. Ngeri lu terus. Tahu arti kata itu? Balas dendam. Tunggu aku besar. Jangan sampai terjadi. Tadi jam 1 ya, jam 1 waktu Belanda siang saya Zoom dengan satu kelompok di Surabaya namanya Metanoia. Terus ada pertanyaan, bagaimana caranya menghadapi anak-anak yang terlanjur berontak dan tidak mau menikah? Nah, saya jawab, balik keadaan. Maaf ya, maaf, jangan ada yang tertuduh atau tersinggung. Tapi sampaikan kepada anak-anak kita yang sudah menikah. Keberhasilan papa mama dalam hidup rumah tangga di mata anak-anak itu hasilnya begini. Kalau anak itu perempuan, maka dia akan bilang, pokoknya nanti kalau aku menikah, aku kawin, aku harus dapat suami kayak papaku. Keren nggak kalau anak perempuan bilang begitu? Begitu pula sebaliknya. Kalau anak laki melihat hidup mamanya, papanya begitu harmonis, begitu menggenapi Alkitab, maka anak perempuan berkata, kalau aku besok kawin menikah ingin dapat suami kayak dapat istri kayak mama. Itu jawaban saya pada kelompok yang tadi siang. Saudara, betapa luar biasa enggak kalau anak-anak kita bisa mengatakan kalimat itu. Jadi ada anak-anak nggak menikah, ya karena lihat papa mamanya hidupnya kayak Tom and Jerry. Tahu ke Tom and Jerry? Ribut aja tiap hari. Bagaimana anak-anak mau menikah? Pasti bayangannya, kalau menikah kayak mereka dua aku nggak mau. Saudara, ini yang dikerjakan setan dalam hidup semua manusia. Sejak kecil kita ini sudah punya ego yang jahat sekali, enggak melawan. Maka si Suslia untuk menyatakan kata itu tadi luar biasa.
Nah ini sampai Tuhan. Salah satu penyebab terbesar pertengkaran suami istri. Bukankah karena ego ini? Yang satu nuntut. Kamu nurutin aku dong. Yang dituntut gampang ya begitu. Kamu juga nurutin aku. Ketika suami istri tidak mau menaklukkan egonya masing-masing, maka neraka ada di rumah. Dan ujungnya pasti perceraian. Karena nggak mau saling ngalah. Maaf, karena saya ngalami. Sudah nggak bisa apa-apa. Sakitnya. Karena usia, kenapa? Masih ngelawan loh. Maaf, pernah ketemu nggak orang tua seperti itu? Nah, jadi satu-satunya yang membuat Tuhan kalah dengan manusia bukan karena kita kurang berdoa, kurang panjang doanya, bukan karena kita kurang hafal ayat Alkitab, bukan kurang persembahan, tidak. Yang membuat Tuhan tidak maha kuasa dalam hidup kita, ketika Tuhan nyuruh kita ke kanan, kita bisa melawan ke kiri nggak? Waktu Tuhan melihat kita ke kiri padahal dia nyuruh ke kanan, Tuhan jewer kuping kita, Daniel kanan, goblok kanan. Tuhan begitu? Enggak, Tuhan enggak pernah. Dia enggak pernah. Dia cuma, kapan kamu mau nurut? Iya, itu Tuhan kita. Dia nggak pernah maksa. Maka itu kalau ada doa begini ya, saya nggak setuju. Karena saya pernah dengar ada pendeta khotbahnya gini. Berdoa lagi nih, Tuhan paksakan kehendak-Mu kepadaku. Salah. Tuhan nggak pernah maksakan kehendaknya untuk kita turuti. Jangankan kita, Tuhan Yesus sendiri. Apa yang dia doakan di Getsemani sampai keringatnya campur darah? Egonya. Yesus saja perlu berjuang untuk mengalahkan egonya. Apalagi model-model kita yang doyan duit begini. Betul enggak? Aduh ampun. Doyan duit. Betul enggak? Yang Yesus saja Tuhan. Yang bisa. Kenapa ini? Kenapa ini? Bagaimana mau hidup? Bisa. Bisa. Memang Tuhan ngasih. Makanya. Mengasihi kau. Jangan takut. Ada banyak orang nggak punya duit masih bisa hidup. Amin. Nah, itu yang benar. Karena hidup kita karena Tuhan, bukan karena duit. Betul. Betul? Nah, saudara, ini yang kita perlu pelajari. Ego ini. Kalau Tuhan Yesus saja doanya seperti itu, apalagi kita. Jadi sepanjang hidup manusia, masalahnya cuma satu ini. Kenapa ada orang bertengkar? Egonya disinggung. Ya akan white. Wih, langsung naik dia. Tanduknya keluar 7. Saudara, ini masalah. Kita baca firman ini. Filipi pasal 2. Mulai ayat 1 sampai 4. Ya, per ayatnya. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 4. Seandainya semua manusia, enggak cuma yang Kristen, semua manusia hidup dengan firman ini, nggak ada perang di dunia. Ya toh lihat Ukraina, Rusia belum selesai-selesai. Aduh, mau kapan? Ya karena egonya masing-masing. Filipi 2 ayat 1 sampai 4. Ayat 1 dulu, bahasa Indonesia dulu, baru bahasa Belanda. Ayo. Boleh, silakan. Dengar. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat. Ada nasihat. Ada penghiburan kasih. Ada penghiburan kasih. Ada persekutuan roh. Ada persekutuan roh. Ada kasih mesra. Ada kasih mesra. Dan belas kasih. Dan belas kasihan. Ini loh. Karena dalam Kristus ada 5 hal yang hebat ini. Saya mau uraikan yang nomor 1. Ada nasihat.
Apa lawan katanya nasihat? Ayo, yang bisa jawab dapat sepeda. Minta Jokowi. Ayo. Dapat kapal terbang. Apa lawan katanya nasihat? Lawan kata nasihat. Ya, kebalikannya. Memarahi, bukan. Kutukan, bukan. Gosip. Ini loh yang merusak. Lo betul enggak? Oh iya betul. Jadi begini, dengar ya menurut ayat ini. Gosip tulis. Kalau kita nggak suka pada seseorang karena kelakuannya, mungkin karena baunya, karena semuanya pokoknya. Kita nggak boleh gosip ke orang lain. Harus nasihati dia. Wah, tapi saya nggak bisa nasihati dia. Dia tuh sumbu pendek. Tahu istilah sumbu pendek? Apa itu? Cepat marah. Nah, kalau kita yang sedang jengkel dengan seseorang tidak bisa menggenapi firman ini nasihat, kita diam, cuma lapor ke Tuhan. Tuhan, kiranya kau tolong dia, nggak tahu bagaimana. Jadi jangan gosip. Gosipnya seringkali kita rohani. Saudara, mari kita doakan si A. Baunya minta ampun. Itu bukan doa. Apa itu? Bukan menghina, cetak orang. Mari kita doakan. Apaan? Doakan. Salah. Doakan yang Beli baik. dia, itu betul. Kasihkan perfume. Kalau tunggu ulang tahun dia supaya nggak tersinggung. Hebat ya Tuhan kita, ada nasihat. Ada kasih mesra. Ada penghiburan kasih. Ada persekutuan roh. Aduh, manis semuanya. Betul ya? Bahasa Belandanya, Sus. Siapa Pak bahasa Belanda? Filipi berapa? 2 ayat 1. Filipi 2 ayat 1. Ya, Sus Ria. Nu Nu, door Christus zozeer bemoedigd wordt pemuda woord. Ya. en liefdevol getroost, Amin. nu er onder u zo'n grote verbondenheid met Grote de verbondenheid. geest is, Besar. Terus? zoveel hartelijk medeleven. Waduh, hartelijk medeleven. Belas kasihan. Nah, coba bayangkan. Kalau firman ini kita hidupi, kira-kira dunia jadi seperti surga? Super. Super. Enak rasanya. Enak betul. Di rumah aman, di Albert Heijn aman, di tram aman, di mana-mana. Karena ada orang nyinggung, ada orang apa. Senang aja ya datang berkati kamu. Masih ingat berapa kali saya ngajar? Kalau ada orang, kita lagi berdiri nunggu sesuatu, terus ada orang bilang, anjing kamu. Marah nggak? Enggak, terima kasih. Salah. Kita bukan anjing kok marah. Nah, itu dia. Kalau ada orang ngomong anjing kamu, harusnya kita senyum. Tanya, anjingnya yang mana? Loh, betul tidak? Nah, ayo kita balik sekarang. Kalau kita ketemu anjing beneran, terus kita ngomongin, anjing lu, apa reaksinya? Tenang aja. Nggak ngerti. Loh, makanya yang anjing beneran jadi kata anjing gak marah. Kenapa kita bukan anjing harus marah? Nah, itu dia. Berarti ego kita masih tinggi. Nggak boleh. Lu bilang anjing katanya awas ini. Ayat 2. Ya, ayat 2. Ayat 2. Dengar, ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku. Ya, Sukacitaku dengan ini hendaklah kamu sehati, sepikir dalam kasih, satu jiwa, satu tujuan. Wah, luar biasa. Mantap. Ini nasihat Tuhan Yesus. Sati, sepikir, satu tujuan, satu jiwa dalam kasih. Jadi musuhnya ego itu adalah kasih. Kasih itu musuhnya ego. Orang yang punya kasih nggak akan egonya menang. Tapi orang yang egonya tinggi, kasihnya hilang. Ayat 3. Oh, bahasa Belandanya sesuai, maaf. Ayat 2. Ayat 2. Ya. Maak mij dan volmacht gelukkig Ja. door één gezin te zijn. Eén gezin, satu keluarga ya.
één in liefde, In liefde, één in streven, en in streven, één van geest. is dari satu roh semuanya. Satu jiwa, satu tujuan, satu keluarga dari kerajaan surga. Satu. Ego itu selalu maunya sendiri. Ego itu selalu menang sendiri. Ego itu nggak mau kumpul yang lain. Betul atau salah? Ya. Karena dia nggak butuh orang lain, dia sombong sekali. Siapa pernah dengar ada tulisan bagus sekali? Waktu kita lahir, pasti ada yang nolong. Betul nggak? Terus waktu kita bayi, ada yang mandiin kita, gantiin baju. Terus sampai kita nanti meninggal, masa mayat bisa pergi ke kuburan sendiri? Jadi sejak kita lahir sampai kita mati nanti, kita perlu orang lain. Tahun 80-an awal ada seorang hamba Tuhan sudah meninggal, Cikin masih ingat, Bapak Stefanus Damaris dari Bandung. Nah suatu hari dia khotbah di sebuah gereja. Nah di mimbarnya itu ada salib gede sekali. Wah akhirnya Om Damaris khotbah saya di gereja itu. Saya masih ingat. Saya mau bicara pada orang sombong, orang egois. Aku nggak butuh orang lain. Karena aku bisa nyalibkan diriku sendiri. Kata Yesus bilang kita harus pikul salib. Kita disalib seperti Yesus. Wah dia peragakan. Ya, saya bawa palu, saya bawa paku besar. Oke, saya jongkok, tunduk, saya paku kaki saya. Terus tangan kiri saya paku. Nah, tangan kanan siapa yang paku? Hebat ilustrasi itu. Jadi untuk disalib pun kita perlu orang lain. Jangan sombong. Apa sih ciri-ciri orang sombong? Ciri-ciri itu sederhana sekali. Nggak mau kalah. Itu saja. Betul. Kalau ada orang ngomong begini, dia pasti nyaut. Oh, aku begini. Kok saya sering ketemu orang kayak begitu. Dia ngomong, dia kumpul di mana saja, orang nggak kenal pun, dia bisa nyautin. Oh, aku tahu itu, oh, aku tahu ini. Nah, itu orang sombong. Padahal yang tahu, iya, padahal nggak tahu. Itulah manusia sombong itu. Maka itu saudara rendahkan hati. Ayat 3. Dan Yesus ajar apa? Filipi 2 ayat 3. Bahasa Indonesia. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Nah, tidak mencari kepentingan sendiri. Terus? Atau puji-pujian yang sia-sia. Nah, orang Manado bilang makan puji loh. Suka dapat pujian. Memang siapa sih nggak suka dipuji? Betul nggak? Pohon-pohon aja suka dipuji loh. Iya. Kalau kita sayang pohon, kita muji dia, terima kasih ya pohon, kamu hebat, jadi seger hidup loh. Ya, anjing juga kucing senang loh dipuji. Wajar. Tapi jangan cari. Betul, kalau orang itu memuji ya biar dia dan kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Terus apalagi? Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah, itulah orang yang egonya sudah kalah. Selalu menganggap orang lain lebih dari dirinya. Dengan kata lain, kalau ada orang merendahkan karena nggak kenal atau yang kenal sekalipun, nggak usah merasa bagaimana. Yesus Tuhan kita jadi rendahkan. Betul nggak? Jadi nggak apa-apa. Bahasa Belandanya. Ga dus niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle nederigheid de ander belangrijker dan uzelf. Amin. Belangrijker dan uzelf. Jadi lebih dari diri kita sendiri, kita anggap orang lain lebih hebat. Kalau hidup seperti ini, betul-betul surga di dunia. Aman. Jangan marah, ya aman. Jangan marah kalau saya ngomongin. Ciri yang berikut, orang yang egonya tinggi, suka bertengkar. Lu betul enggak?
Mau ketemu siapa gegeran terus. Ketemu siapa pasti rusi. Aduh, karena buat dia semua orang salah, yang benar cuma dia. Itu orang stres. Ayo kita jujur pada diri sendiri. Nah, maaf ini saya berkata, orang kayak begini, kalau dinasihati malah marah balik. Betul tidak? Nah, itu dia orangnya. Udah, kita berdoa saja biar Tuhan yang dia berurusan dengan Tuhan. Nah, siapa? Saya nggak tahu istilah bahasa Belanda. Kalau bahasa Indonesia ada istilah tunggu aja dia kena batunya. Bahasa Belandanya apa itu? Apa itu? Apa? Ikan ada juga istilah bahasa Belanda ya. Biarin aja, nanti ketemu pasti. Betul? Nah, tapi jahatnya orang itu, setelah kena batunya pun dia masih bisa alasan lagi. Aduh, capek. Tapi jangan dibenci ya. Ajak makan, saya bayar. Aduh. Harus begitu. Itulah hukum yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Jangan sibuk cari puji-pujian, jangan ngurusin diri sendiri. Ayo belajar lihat keadaan orang yang di luar kita seperti apa. Saudara lakukan ini di rumah, pasti anak-anak akan melihat. Oh, begitu hidup papa mama itu ya, luar biasa. Papa mama nggak boleh saling iri hati. Pernah ketemu nggak suami istri iri hati? Aneh juga nih dua orang ini. Jadi saling nyalakan. Loh, aku kan kemarin sudah nyapu, kenapa saya harus nyapu lagi? Ini rumahku sendiri. Nyapu aja pakai ini. Ada nggak orang seperti itu? Aduh, ampun dah. Loh, aku minggu lalu saya cuci pakaian loh. Ya, ribut aja. Bertobat hari ini. Amin. Hidup di dalam kebenaran yang luar biasa. Ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Nah, tiap-tiap orang jangan hanya kepentingan sendiri diperhatikan. Terus? Tetapi kepentingan orang lain juga. Wow. Amin. Amin. Orang lain juga kita utamakan. Sesuai bahasa Belandanya? Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, Belangen, ya. maar ook die van de ander. Amin. Maar ook van die ander. Selalu mikir begitu. Selalu mikir begitu. Saudara ingat, sejak kita masih dalam kandungan, semua kita tanpa terkecuali, bibit ego itu sudah ada, betul atau tidak? Sejak kita dalam kandungan. Karena itu keturunan berdosa. Nah, maka itu setelah kita mengerti firman Tuhan ini, ayo kita diajar, diubah, digosok istilahnya, diproses. Betul? Saudara tinggal di Amsterdam, di dunia ini kalau tidak salah hanya ada 3 atau 4 kota yang terkenal tempat menggosok berlian. Ya, nomor 1 di Israel. Di kota mana? Pak Wisnu waktu itu kita pernah pergi yang menggosok berlian itu. Lupa. Ini tanya apa ya? Ya, kok. Natanya ya. Oh ya, betul sama-sama ya. Natanya ya. Terus entah Brussel dulu atau Amsterdam dulu? Antwerpen. Baru Amsterdam. Saya nggak tahu yang keempat itu London, teman. Saudara, ketika berlian mentah yang masih bongkahan batu itu ya dibawa ke tempat penggosokan berlian, sudah mahal belum harganya? Belum. Sudah dong. Sudah, itu batunya kok. Pasti sudah mahal. Kalau murah kita beli semua yuk. Tapi tidak akan jauh lebih mahal setelah diasah, digosok, dipoles. Bahasa Belandanya apa itu? Dipoles. Dan ingat, kecil terus makin banyak fasetnya. Apa faset? Iya, asalnya, bentuknya itu makin mahal. Makin mahal. Karena susah gosoknya itu. Nah ini kita mau jadi berlian atau jadi beling?
Ayo, mau jadi berlian atau beling? Berlian, yang dulu. Bahasa Belandanya beling itu apa? Karena bahasa Indonesia nggak ada, tetap beling. Bukan kaca, Kelas. kelas. Bukan. Bukan kelas, bukan kaca. Kelas. Oh, ya itu beling. Sama B-nya bukan beling, berlian. Sama kilap-kilap bukan? Kalau sama beling-beling enggak? Tapi beda. Bedanya karena apa? Karena diasah, karena proses. Nah, jadi kalau saudara dan saya nggak mau diproses, ya sampai mati tetap beling. Ketemu bahasa beling nggak? Nggak ada. Beling sampai mati. Tapi kalau kita masih hidup mau diproses, mau digosok, diam, nggak ngelawan, ya nggak teriak-teriak, nggak maki-maki, kurang ajar. Tidak. Maka proses itu cepat selesai. Dan ada nggak orang bisa dicubit dalam jarak 3 meter? Kenapa nggak ada? Namanya sepanjang apa ya? Artinya yang nyalibkan Tuhan Yesus itu bukan imam-imam di Yerusalem, tapi masa lupa yang nyalibkan Tuhan Yesus Yudas, orang dalam. Oh iya. Betul? Iya, murid. Orang dalam. Oh iya. Jadi izinkan kita diproses, bukan orang jauh, bukan orang Kuningan, bukan orang Selan, yang dekat-dekat. Oh, nggak ada yang ngamen. Iya, orang jauh. Jadi kalau Tuhan izinkan orang yang dekat kita proses kita, harusnya berterima kasih pada dia. Terima kasih ya, kamu selap hidupku. Enggak, amin. Walaupun sakit, diam dulu. Ini yang Tuhan kerjakan. Maka itu dalam Yesaya 53 ada tulisan. Tuhan Yesus dibawa ke pengguntingan bulu domba, dia seperti domba bisu. Bahasa Belandanya beda. Domba bisu ada bahasa Belanda? Stom saya berapa? Yesaya 53. Coba cari Susria ayat berapa. Yesaya 53. Dia dibawa ke pemantaian, dia diam. Atau gini, baca mulai ayat 3. Wih, ngeri sekali itu bahasa Indonesia dulu. Yesaya 53 mulai ayat 3. 3, 4, 5 kalau nggak salah. Coba. Ia dihina dan Ya. dihindari orang. Dihina, dihindari orang. Yesus ini. Terus. Seorang yang penuh kesengsaraan. dan- Seorang yang penuh kesengsaraan, bukan penuh duit, saudara. Terus. Dan yang biasa menderita kesakitan. Yang biasa menderita kesakitan, bukan biasa tidur di hotel yang mewah. Biasa menderita kesakitan. Terus. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya. Ia sangat dihina sampai orang nutup wajahnya. Maaf. Siapa pernah lihat seseorang kita nggak kenal? Ini bukan cuma apa ya, lelak, bukan cuma itu, lebih daripada itu. Sampai kita lihat saja nggak tahan. Nah, Yesus seperti itu. Gara-gara siapa? Kita. Karena kita. Gara-gara kita. Yesaya 53. Mulai ayat 3. Terus. Dan bagi kita pun ia tidak masuk hitungan. Nggak masuk hitungan. Orang terbuang. Ini ayat berapa, Sus? Ayat 3 ini. Tiga, empat. Coba Sekarang bisu. Lanjut. tetap 4 dulu ya. Tetapi sesungguhnya penyakit itulah yang ditanggung. Kita lah, penyakit kita lagi tanggungnya. Terus. Kita lah yang ditanggung. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Ya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Nah, kadang kita anggap, oh ini orang jahat, dihukum Tuhan. Padahal enggak. Bacakan ayat 3-nya, Susria. Vers 3. Hij werd veracht door mensen gemeden. Hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was. Ziekte, ya. Ya, terus.
Een man die zijn gelaat voor ons verborg en door ons werd verguisd en geminacht. Ya, ayat 4. Uit een paard. Maar hij was het die onze ziekten droeg, Onze ziekten terug. Ja, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd. Ya, kita anggap Tuhan menghukum dia karena dia salah. Padahal kan kita coba cari domba bisu ayat berapa? Ayat 7. Oh, terima kasih. Ayat 7. Coba baca ayat 7. Terima kasih. Dia dianiaya tetapi ia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Orang yang sudah menang atas egonya, mulutnya itu bisa dijaga. Betul enggak? Berapa kali dia tutup mulutnya? Padahal Yesus punya hak kok. Untuk teriak, untuk nyumpai, untuk balas. Banget, betul ya? Tapi dia diam. Bahasa Belandanya Yesus. Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en deed zijn mond niet open. Kijk, de mond niet open. Ja. Terus? Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, als een ooi die stil is bij haar scherders, deed zijn mond niet open. Oh, dit zijn mond niet open. Kalau bahasa Indonesia domba bisu, domba Ja. Jadi inilah kemenangan saudara dan saya kalau mengalahkan ego. Tutup mulut. Orang mau ngapain saja, diam. Biar Tuhan yang bekerja. Ada orang berkata begini, loh, kalau kita begitu kan enak dong dia. Kapan dia berubah kalau begitu? Saya punya 2 jawaban. Satu, siapa kamu bisa merubah hidup orang? Betul? Suami sendiri aja nggak bisa dirubah, istri sendiri nggak bisa dirubah. Betul? Jawaban nomor 2. Siapa masih ingat di Roma 12, Tuhan berkata, ampuni musuhmu. Itu artinya kamu seperti menaruh bara api di atas kepala. Nah, bukan kita yang taruh api di kepalanya, awas ya. Tuhan yang taruh. Nah, di situ Tuhan berurusan dengan dia, bukan kita. Amin. Coba kita buka Roma 12. Ya, Roma 12. Iya, Roma 12 ya. Ayat yang ke-17. Roma 12 ayat 17. Agak panjang ini. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukan yang baik untuk semua orang. Bahasa Belandanya? Vergeld geen kwaad met kwaad, Ya, yang kuat, met kuat. Terus? maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Amin. Goede te doen. Alle mensen. Ayat 18. Sedapat-dapatnya, Nah, ayat ini saya suka. Sedapat-dapatnya. kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Luar biasa. Papa kita itu nggak maksa. Saudara, saya ingin tahu bahasa Belandanya. Sedapat-dapatnya. Kalau hal itu tergantung siapa? Ada kita. Berusaha hidup damai dengan semua orang. Tuhan nggak maksa. Tuhan minta. Maka itu Tuhan tidak bisa maha kuasa kepada kita. Dia hanya bisa maha kuasa kepada binatang dan kepada pohon. Loh, kenapa? Siapa yang bisa berkata tidak? Kita atau binatang? Kita. Binatang selalu nurut. Maka itu Tuhan gak bisa maha kuasa. Kalau dia tahu kita berontak, ego kita. Bahasa Belandanya, sedapat-dapatnya apa itu?
Stel, voor zover, Oh, stel, voor zover, ja. ja, voor zover het in uw macht ligt, Mhm. alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Amin. Met alle mensen vrede. Buat damai. Siapa yang percaya, orang yang nggak punya musuh di hidupnya pasti sehat, jarang sakit. Yang obat jauh dari hidupnya. Betul? Karena damai, nggak ada musuh. Tidurnya enak, nggak terganggu. Ada duit, nggak ada duit, tidak masalah. Ya. Kalau nggak punya duit tapi lapar, datang ke rumah teman baik kita, jam makan. Sodok jangan tiap hari. Jangan tiap hari, sesekali boleh. Ya gilir. Nah kalau jam makan sudah sampai ke rumah teman baik nggak diajak makan, oh senasib. Lagi sama-sama bokek ya udah minum air saja terus pulang karena puasa itu sehat. Betul tidak? Nah jadi nggak usah takut. Kenapa? Nggak ada teman. Wah. Bisa ke teman lain. Oh bisa ke teman lain betul nggak apa-apa. Iya. Kalau dia ada. Iya. Oke ya. Nah saudara inilah hidup. Ayat 19. Dari Roma 12 tadi, ya bahasa Indonesia. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Setiap kali saya baca ayat ini, saudara, saya tuh ingat sekolah minggu. Saya ini hampir 14 tahun jadi guru sekolah minggu. Satu hari di satu kelas 5-6. Ya, saya lagi ngajar. Ayo ampuni ya kalau kalian pada disakiti teman semuanya, ya, teman saudara sepupu, teman permainan di rumah semuanya. Dan saya bacakan ayat 19. Tiba-tiba itu ada satu anak itu angkat tangan. Om, berarti tangan Tuhan lebih gede dari tangan kita dong Om. Saya jawabannya betul, cuma saya ingin tahu kenapa kamu ngomong itu. Ternyata dia punya logika yang hebat sekali. Jadi Om, kalau tuh saya jengkel marah pada teman itu dan saya bisa nempelin dia, kan tangannya kecil. Kalau Tuhan nempelin Om, tangannya gede Om. Serem betul. Itu kalau Tuhan yang turun tangan, itu nggak cuma perot, tahu langsung habis, sudah nggak tahu bagaimana. Koit. Ini ayatnya. Bahasa Belandanya. Neem geen wraak, Ja, neem geen wraak. Ja. geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt, het is aan mij om wraak te nemen. Amen. Ik zal vergelden. Wow. Aku yang akan menuntut balas. Nah, Yusuf Roni pernah ngomong begini ya, awal-awal dia baru bebas dari penjara. Kalau kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Artinya, ya Tuhan nggak mau kerja apa-apa, kita sendiri yang bertindak. Tapi kalau kita turun tangan, Tuhan yang angkat tangan bergerak. Saudara, ayo biarkan Tuhan yang bekerja. Atau kembali saya ngomongin, pengerti sendiri lah ya. Siapa yang masih punya musuh? Nggak usah ngaku, diam saja. Ini kan bukan pertanyaan, dalam hati saya. Artinya kalau masih ada yang belum mengampuni sebelum tidur malam ini, sebut namanya berkat. Apalagi kalau orangnya sudah meninggal, awas itu. Enggak rugi mengampuni. Katakan amin. Enggak. Metabolisme tubuh kita, darah kita normal semuanya. Benar, enak. Aduh, luar biasa. Ayat 20. Dalam selesai 20 21 ini. 20. Ya, coba baca. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Wow. Jika ia haus, berilah dia minum. Ya, jangan pakai racun. Terus udah. Habis. Dengan berbuat Nah, ini, demikian, dengan berbuat demikian kamu terus menumpukan
menyemburkan bara api di atas kepalanya. Nah, jadi Tuhan yang berbuat sesuatu. Bukan kita taruh api di kepalanya dengan tangkap polisi. Taruh api di kepala orang. Bahasa Belandanya justru ya. En ergens anders staat, als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Amin. Als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd. Waduh, kolen op zijn hoofd. Ya bara api. Ngeri sekali. Jadi bukan kita. Biar Tuhan yang bekerja. Amin. Amin. Enak hidup kayak begitu enak. Ayo. Beban, Pak. Apa nggak ada beban, betul. Begitu. Sambil kita ingat usia kita sebegini, mau apa lagi sih hidup ini? Makanya tambah gendut. Betul nggak? Jangan cari musuh terus. Jangan buat musuh terus. Begini mau apa? Ayat terakhir 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Nah, jangan kalah terhadap kejahatan. Ya. Tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Haleluya. Kalahkan kejahatan dengan perbuatan baik. Bukan dendam, emosi, wah, teriak-teriak, wah enggak. Bahasa Belandanya. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Wow. Overwinnen de kwade het goede. Terima kasih Tuhan. Itu hukum Kristus yang luar biasa. Maka kalau kita bisa hidup seperti itu, bahagia hidup. Betul? Enggak perlu sering-sering cek tensi darah. Pasti Normal setuju terus. enggak? Enggak ada panas hati, enggak ada. Gitu enggak? Aman tenang. Ketemu siapa aja senyum, gitu ya. Terus dia cemberut, nggak apa-apa. Emang gua pikirin, Pak. Ya makanya itu. Oke? Nah, kembali ke Filipi 2, ayat 5 sekarang. Ini ayat penutupnya, ya ayat 5. Pak Nelson Sembiring masih ada? Nah, ini ya. Ini yang saya panggil namanya ini lagi di penjara Porong, Jawa Timur. Dia difitnah oleh pimpinannya di Provinsi Jawa Timur. Pimpinannya itu buat satu kejahatan, tapi bisa saya ringkas ya, Nelson, maaf ini kok. Tanda tangannya dipalsu atas nama dia. Ya Pak, itulah Indonesia Judge. Dia dihukum 10 tahun. Dan tidak boleh naik banding. Apa naik banding bahasa Belanda? Ya, Hogebro, ya tidak boleh. Karena sudah kasusnya. Sampai istrinya meninggal 2 tahun yang lalu. Karena sedih. Anaknya 3, puji Tuhan anaknya baik semua. Nah, tapi sekarang di penjara ini dia jadi berkat. Amin. Ada rencana. Dia itu doktor kimia lulusan Jepang. Dokter hebat. Nah, salah satu yang dia buat itu tahu dengan nggak pakai cuka, tapi tahu pakai air laut dalam. Sekarang hampir semua penjara di Indonesia utus orang untuk belajar buat tahu, supaya di penjara itu ada makanan sehat. Nah, tahunya yang diproduksi dalam penjara itu sekarang jadi tahu andalan hampir semua rumah sakit di Surabaya dan Jawa Timur. Karena sehat, nggak pakai cuka. Itu luar biasa. Pak Nelson jadi berkat. Saya minta nanti Pak Nelson berdoa ya untuk kita semua setelah dengar firman. Tapi kalau saudara ingin dengar kesaksiannya, yang punya Zoom bisa buka untuk lihat dia nanti di situ. Ya, karena saya ada di situ, tapi suaranya bisa kenceng nanti biar doa. Nah, kalau dia sakit hati, nggak mungkin dia jadi berkat. Sama seperti Yusuf dalam penjara, dia habisin egonya, tapi dia menang. Dia bisa ngampuni istri Potifar, dia bisa ngampuni kakak-kakaknya, dia bisa jadi berkat. Maka itu dia bisa jadi orang hebat. Nah, ini nggak cerita Pak Nelson, nggak cerita Pak Yusuf. Soal kita Yusuf, Barack Obama, saya mau cerita. Kisahnya apa? Saudara,
waktu dia umur 10 tahun, dia meninggalkan Indonesia balik ke Amerika. Kenapa? Karena mamanya yang orang Amerika asli menikah dengan orang Jawa, Indonesia ya. namanya Lolo Sutoro. Karena papa kandungnya Barack Obama dia nggak pernah lihat. Karena waktu Barack Obama umur 2 tahun, bapaknya kemudian ke Nigeria sampai meninggal nggak ketemu. Nah, waktu mamanya kuliah ketemu orang Jawa ini menikah. Visanya nggak bisa diperpanjang. Dia lulus harus balik ke Indonesia. Nah, mamanya Barack Obama ikut. Obama kecil umur 6 tahun dibawa pulang. Dibawa ke Indonesia. Sekolah di SD Cikini, Jakarta. Ya. 4 tahun. Maka itu dia nggak bisa bahasa Inggris. Ingat waktu pertama kali ke Indonesia dia bilang bakso, ya, sate. Ingat ya, itu pertama kali di Indonesia waktu jadi presiden. Nah, 10 tahun umurnya, bapak tirinya bilang uangku nggak cukup untuk biayai 2 anak ini. Nah, kan ada orang tuamu di Hawaii. Jadi Barack Obama umur 10 tahun dibawa pulang, diasuh oleh neneknya. Tahun itu politik Amerika masih jahat, hitam putih. Nah, Obama kan hitam, lebih banyak hitam daripada putihnya, malah nggak ada Amerikanya. Tiap hari kalau oma ini ngantar ke sekolah, pasti ada ejekan. Kamu bawa monyet dari mana? Ngapain monyet itu dibawa? Dari kecil. Tapi dalam buku biografinya itu saya baca luar biasa. Omanya ini Kristen. Tiap malam mau tidur, omanya nyampaikan firman, ampuni ya, ampuni. Nah, dari omanya ini Barack Obama punya hati yang berbesar hati untuk mengampuni. Saya tanya, kalau dia nggak dididik oma yang cinta Tuhan, kira-kira bisa jadi presiden Amerika nggak? Enggak. Dia jadi penjahat loh. Dia akan melawan orang-orang itu. Itu kisah nyata. Maka itu saya ngikuti betul kisah Barack Obama. Hari terakhir kampanye. Dan itu penentuan. Joe kalau masih ada, state mana ya yang selalu pokoknya presiden Amerika state ini yang terakhir kampanye. Dan itu menentukan menang atau kalah. Nah, malam itu paginya dia dengar kabar omanya sakit keras sudah kritis. Dia terpaksa meninggalkan kampanye terakhirnya karena dia sayang omanya. Wah, waktu itu pendukungnya ribut, kamu sudah keluar uang banyak ini, gimana kamu nggak mau kampanye? Dia bilang nggak bisa. Kalau nggak ada omaku, aku nggak ada di sini. Dia terbang ke sana. Malam itu omanya meninggal. Besok pengumuman Obama jadi presiden. Nah, di dalam biografi itu saya baca, aku nyesal. Kenapa oma nggak lihat aku jadi presiden? Maka itu saudara, pengampunan itu luar biasa. Ayat 5, Filipi 2. Ini ayat terakhir. Ya, bacakan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kan nggak susah. Dalam hidup kita bersama pakai pikiran dan perasaan Tuhan Yesus. Dari mana kita bisa dapat pikiran perasaan Tuhan Yesus? Ya dari Alkitab. Maka itu kalau baca, dengar khotbah, langsung simpan. Bahasa Belanda susah. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Amin. Kristus Yesus yang dia miliki. Nggak banyak, cuma 2 hal. Pikiran dan perasaan Tuhan Yesus. Miliki. Bayangkan kalau suami bisa memiliki perasaan dan pikiran istrinya. Kalau istri bisa memiliki perasaan dan pikiran suaminya. Jadi apa hidup itu? Jadi Surga, damai. Damai yang penting. Maka itu jangan ngurusin pikiran orang dan perasaan orang. Capek sendiri. Ngapain? Maka itu ada istilah bagus. Ya, di dunia ini hidup itu susah. Ngurus ini susah, ngurus itu susah. Mau ini susah, mau itu susah.
Ternyata ada yang paling gampang, ngurusin orang. Itu juga ada orang ngomong. Ngurusin orang, aduh, ngapain? Ngurusin diri sendiri sih. Nah, ngurus diri sendiri nggak beres-beres ya. Di hari ini, ayo, ya kita mikir.